Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan heart failure atau gagal jantung. Kalau secara definisi, gagal jantung itu adalah kegagalan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi intinya kegagalan jantung dalam menjalankan fungsinya. Yang dimana kalau dari ESC 2016, memang udah agak tua, itu dia memberikan beberapa tanda dan gejala dari gagal jantung itu sendiri. Kalau tanda-tandanya yang khas itu adalah adanya edema perifer, peningkatan tekanan vena jugularis atau jugular vein pressure, kemudian adanya rongki pada paru-paru. Ingat JVP meningkat itu JVP dikatakan meningkat itu kalau dia tingginya lebih dari 5 plus 4 cm. Jadi di atas itu dia tergolong sebagai meningkat atau peningkatan. Kemudian kalau dari gejalanya, mungkin pasiennya biasanya akan mengeluhkan sesak napas, mudah lelah, kemudian ada sering mengalami bengkak-bengkak di ekstremitasnya, ditambah dengan adanya abnormalitas struktur dan atau fungsi jantung. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian dari kriterianya untuk mendiagnosis heart failure ini adalah menggunakan kriteria Framingham. Jadi untuk kriteria Framingham ini terdiri dari dua kelompok besar, yaitu kriteria mayor dan kriteria minor. Dan dimana kita bisa menegakkan pasien itu mengalami heart failure itu dengan apabila terdapat dua kriteria mayor atau satu kriteria mayor dan dua kriteria minor. Jadi entah dia dua kriteria mayor atau satu kriteria mayor dengan dua kriteria minor, itu bisa kita langsung tegakkan sebagai heart failure. Tapi kalau untuk pastinya sih lebih baik kita pakai pemeriksaan echo ya. Tapi sementara kita pakai ini aja dulu, kriteria Framingham. Dan sekarang kita bakal bahas terkait dengan kriteria-kriterianya. Yang pertama ada kriteria mayor. Kriteria mayor dari Framingham ini untuk heart failure itu diantaranya adalah paroxysmal nocturnal dyspnea, yang dimana ini juga mirip-mirip sama ortopnea ya. Intinya dia sesak pada malam hari atau sesak ketika posisinya berbaring telentang. Biasanya nanti untuk tidur dia pakai 2 atau 3 bantal gitu ya, baru dia merasa tidak sesak. Kemudian pada pasien mungkin ada mengeluhkan penurunan berat badan sekitar 5 kg dalam 5 hari terakhir. Kemudian ada peningkatan tekanan vena jugularis atau distensi vena jugularis, ada rongki, ada edem pulmoner, ada hepatojugular reflux, ada S3 galop, ada sirkulasi hitam, ada ini CRT yang memanjang dan lain sebagainya. Kalau kriteria minor dia diantaranya ada contohnya di sini ya, batuk di malam hari, kemudian ada efusi pleura, ada takikardi, hepatomegali, dan lain sebagainya. Memang agak banyak gitu ya untuk kriteria mayor sama minor. Kalau saya biasanya ingatnya pakai ini, singkat-singkatan, tapi bisa sih bebas bikin-bikin sendiri. Kalau yang saya bikin itu kriteria mayornya itu kita singkat pakai panik. P-nya itu paroxysmal nocturnal dyspnea atau ortopnea. Kemudian A-nya itu akut lung ödem, jadi ada rongki biasanya. Kemudian N-nya itu adalah neck vein distension, JVP-nya naik. Kemudian I, increase heart size atau cardiomegaly. C, cardiogenic shock, yang bisa juga ada gambaran atau terdengar adanya gallup S3. Jadi untuk kriteria mayor dari Framingham untuk heart failure ini saya singkatnya pakai panik ini. Paroxysmal, akut lung ödem, neck vein distension atau JVP naik, increase heart size, cardiomegaly, dan shock cardiogenic. Kemudian untuk kriteria minornya di sini pakai singkatan A, B, C, D, E, T, H. Jadi A itu untuk ankle ödem, kemudian B untuk batuk di malam hari, C untuk capacity reduce. Berarti di sini biasanya dia sesak saat aktivitas yang biasanya dia nggak sesak gitu ya. Misalnya dia biasanya jalan 200 meter itu biasa aja, tapi sekarang lemah dia, jadi udah sesak dia di 150 meter. Kemudian decrease vital capacity, sama sih harusnya mirip-mirip yang tadi. Kemudian E, efusi pleura, T, takikardi, dan H, hepatomegali. Pelan-pelan aja dibaca dan diingat ya, nanti lama-lama juga hafal. Nah, terus untuk staging dari heart failure itu dari ACC ada bikin staging berdasarkan simptomnya dan juga gangguan strukturnya.
yang dimana dia bagi jadi 4 stage A, B, C, D. Untuk stage A yang pertama dia itu ada pada pasien tersebut ada faktor risiko, tapi dia belum bergejala, belum ada gangguan struktural juga. Contoh dari faktor risiko yang dimaksud di sini itu adalah dislipidemia, diabetes mellitus, hipertensi, dan lain sebagainya. Yang dimana kalau pada pasien yang setelah dia didiagnosis ya kriteria Framingham-nya itu udah memenuhi untuk heart failure. Kemudian kita klasifikasiin heart failure-nya ini stage apa dia berdasarkan ACC. Ternyata dia hanya ada faktor risiko, pasiennya nggak bergejala, nggak ada gangguan struktur, tapi dia DM misalnya. Pada pasien dengan stage A ini, maka terapi yang dapat kita lakukan adalah mengobati komorbidnya. Kalau tadi kita pakai contoh DM, berarti kita obati diabetes mellitusnya. Yang kedua, stage B. Kalau di stage B ini, dia punya faktor risiko. Dia belum bergejala tapi sudah ada gangguan struktural. Kalau pada pasien-pasien seperti ini, kita kasih dia obat anti remodeling. Obat anti remodelingnya apa? Anti remodelingnya biasa pakai ACE inhibitor. Kalau di praktiknya biasanya pakai ini ya, pakai ramipril gitu untuk sebagai agen anti remodeling. Kemudian ada stage C. Kalau stage C dia sama kayak stage D, itu sudah ada faktor risiko, pasiennya bergejala, dan ada gangguan struktur. Cuman bedanya kalau yang stage D ini dia itu sudah tidak mempan dengan obat-obatan, maka kita harus transplantasi. Kalau yang stage C itu masih bisa dia menggunakan obat-obatan, entah pakai anti remodeling atau ACE dengan diuretik dan lain sebagainya, menyesuaikan dengan tipe dan kondisi dari heart failure-nya. Jadi ini untuk staging berdasarkan ACC ya, staging HF. Ada juga staging berdasarkan NIHA. NIHA biasanya pakai hitung sekalian sama prognosisnya ya pada pasien. Dan di NIHA ini dia mirip-mirip kayak yang udah kita bahas di ACS kemarin pada video sebelumnya, dimana kalau NIHA 1 itu dia asimptomatik ya, jadi nggak terasa nyerinya, cuma kadang-kadang aja, nggak ada pembatasan dari aktivitasnya. NIHA 2 itu dia ketika nyerinya itu terasa atau gejala dari heart failure-nya ini terasa pada saat pasien melakukan aktivitas sedang hingga berat. Kemudian NIHA 3 itu kalau gejalanya timbul ketika pasien melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi ada pembatasan dari aktivitas sehari-hari pasien jadinya. Yang NIHA 4 itu apabila pasien udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa beraktivitas lagi dia karena gejala yang dialaminya hampir setiap saat. Angka mortalitasnya dalam 1 tahun kurang lebih seperti ini ya. Dan kalau secara etiologi heart failure itu biasanya terjadi karena paling banyak sih ini gara-gara infark miokard. Jadi penyakit jantung koroner ya. Dari penyakit jantung koroner mencetuskan terjadinya gagal jantung, sehingga jantungnya gagal untuk memompa darah seluruh tubuh, tidak bekerja secara maksimal. Jadi itu salah satu etiologinya. Tapi di sini juga ada banyak sih ya, bisa dibaca aja. Penunjang, biasanya penunjang kita kalau pada pasien yang mengalami heart failure kita EKG juga ya. Karena tadi pencetusnya banyak disebabkan oleh penyakit jantung koroner, jadi kita identifikasi cepat melalui EKG. Kemudian kita bisa melakukan fototoraks karena salah satu dari kriteria mayor Framingham adalah kardiomegali atau I tadi ya, huruf I, increase heart size, jadi peningkatan ukuran dari hati, kardiomegali. CTR-nya naik biasanya kalau dari fototoraks. Dan kita lakukan pemeriksaan laboratorium mulai dari darah lengkap, kemudian cari-cari enzim ya, peptida natriuretic peptide di sini untuk lihat adanya regangan di ventricle atau tekanan yang meningkat. Kemudian leukosit, kita lihat apakah dia ada sepsis, urin dan lain sebagainya. Dan untuk pasien-pasien dengan heart failure ini kita bisa lakukan ekokardiografi untuk melihat dari kondisi jantung secara struktural pada pasien tersebut. Katupnya kita lihat apakah ada stenosis atau regurgitasi, kemudian dinding-dindingnya apakah ada hipertrofi atau dilatasi, kemudian kita lihat apakah ada sumbatan atau trombus atau vegetasi ya, hasil bekuan darah gitu segala macam. Lalu kita bisa lihat juga ejection fraction dari jantung pasien. Normalnya kalau dia di atas 50%. Kalau dia kurang dari 50%,
atau lebih tepatnya kurang dari 40%, berarti dia adalah heart failure with reduced ejection fraction yang ini ya. HF apa jadi singkatannya ya? HFrEF jadinya ya. Heart failure reduced ejection fraction. Jadi ejeksi fraksinya itu 40 kurang dari 40%. Tapi kalau di echo terus dapat fraksi ejeksinya masih 40 sampai 49, dia itu kita sebut sebagai HFmREF. Heart failure with mid-range ejection fraction. Tapi kalau dia misalnya masih normal ejeksi fraksinya, tapi sudah memenuhi kriteria Framingham, sudah ada tanda dan gejala, maka dia tapi ejeksi fraksinya masih di atas 50 tuh. Berarti dia masih tergolong sebagai heart failure with preserved ejection fraction yang ini ya. Itu dia. Bedainnya ada 3 nih. 1, 2, 3. Lihat fraksi ejeksinya. Dan kalau kita udah nemu si pasien dengan heart failure, udah memenuhi dia seluruh kriteria Framingham-nya, terus dari tanda-tanda gambaran radiologi, gambaran echo dia mendukung, maka kita lakukan penata laksanaan terhadap pasien tersebut. Yang dimana tujuan kita atau prinsip kita dalam menata laksana adalah menghindari hal-hal yang dapat memperburuk kondisi pasien. Lalu kita berusaha untuk meningkatkan ketaatan berobat. Kenapa saya tulis ini ya? Kayak umum banget. Pantau BB naik lebih dari 2 kg dalam 3 hari, maka ditingkatkan dosis diuretiknya. Restriksi cairan 900 ml sampai 1,2 liter. Turunin BB pada obes, latihan fisik dengan evaluasi. Ini intinya adalah tata laksana dan juga planning untuk monitoring pada pasien yang sifatnya non-farmakologis ya. Jadi intinya ditingkatkan ketaatan berobatnya, habis itu dipantau berat badannya. Kalau naik lebih dari 2 kg dalam 3 hari, maka kita naikin dulu dosis diuretiknya. Lalu restriksi cairan, biasanya pasien-pasiennya dikasih minum 1-2 botol minum aqua tanggung gitu. Lalu kalau dia masih ada dislipidemi dan faktor risiko lainnya, maka ditangani. Misalnya kalau dia kegemukan, ya udah kita sarankan untuk ganti lifestyle, turunin BB dan lain sebagainya. Untuk farmakologinya, di sini adalah beberapa obat yang sering digunakan. Ada loop diuretik pakai furosemid, biasanya pakai 40 mg 2 kali 1 sehari. Kemudian pakai spironolakton yang hemat kalium, dia biasanya dosisnya 25 mg. Bisa juga pakai ACE inhibitor atau ARB, misalnya ramipril tadi ya sering disinggung 2,5 mg, atau pakai kandesartan juga bisa mulai dari 8 atau 16 mg. Kemudian bisa juga pakai beta blocker, seperti bisoprolol, dosisnya seperti yang terlampir, inisial biasa pakai 2,5 atau maintenance-nya 5 mg. Nah, untuk penentuan kapan kita menggunakan beta blocker, kapan kita kasih dia ACE, kapan kita kasih dia diuretik, atau kapan kita kasih dia epinephrine malah, itu bergantung sama kondisi klinis pasien. Nanti ada kita kelompokin dia ya pada tabel yang ini. Tapi yang pertama kita perlu berkenalan dengan gagal jantung akut. Nah, yang ini. Ini gagal jantung akut ya. Gagal jantung akut itu berarti dia sedang bergejala nih, sedang ada serangan. Biasanya pada pasien dengan gagal jantung akut itu onsetnya cepat dan mengancam jiwa. Kalau dia terjadi pertama kali, yang dimana tidak ada episode serangan sebelumnya, maka dia disebut sebagai gagal jantung akut yang de novo. Tapi kalau sebelumnya memang sudah pernah ada riwayat, berarti dia tergolong sebagai acute decompensated heart failure atau ADHF ya yang ini. Ini untuk pertama kali de novo, kalau udah ada riwayat sebelumnya ADHF. Faktor pemicunya tadi paling banyak itu dari penyakit koroner, sindroma koroner akut ya, ACS ya, acute coronary syndrome. Bisa karena takiaritmia, bisa karena infeksi dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang dikenal dengan istilah congestive heart failure. Nah, kalau congesti berarti ada basah di sana, ada penimbunan cairan. Biasanya gejalanya ada ortopnu, edem perifer bilateral, DVP naik, hepatomegali, asites, dan seterusnya. Nah, ini dia. Kita bagi pasiennya berdasarkan kondisi klinisnya ya. Pakai 4 tabel kayak gini biasanya. Ada untuk yang kering, basah, hangat, dan dingin.
Kering dan basah itu dibedakan berdasarkan tanda-tanda kongestinya. Tanda-tanda kongesti yang tadi tuh ada sesak, ada sesak yang ortopnu ya, ada ortopnu atau sesak, ada edem perifer bilateral, JVP naik, hepatomegali, ada asites. Kalau dia ada salah satu gejala-gejala kongesti ini pada pasien, maka dia masuk ke dalam kolom yang ini, antara dia di B atau di C. Intinya dia kondisinya basah. Nah, selanjutnya di sini untuk menentukan dia di atas atau di bawah itu hangat atau dingin. Kita bilang pasiennya itu hangat kalau dia normal-normal aja perfusinya. Tapi kita sebut sebagai dingin kalau dia ada tanda-tanda hipoperfusi, akral dingin, dan seterusnya. Jadi dingin dan hangat ini bergantung pada, biasanya pakai tekanan darah aja yang biar cepat ya tensinya. Kalau tensinya lagi turun, lagi jatuh, maka dia tergolong sebagai dingin. Tapi kalau dia tensinya normal atau dia malah takikardi, malah tinggi, masukin aja dia ke yang hangat. Itu ya intinya kita bedainnya. Nah, ini pakai diilustrasiin pakai ini biar lebih gampang. Huruf A itu kalau dia kering hangat, B itu kalau dia basah hangat, L itu kalau dia kering dingin, dan C itu kalau dia basah dingin. Nah, ini dia berdasarkan obat-obatannya. Oh nih, C itu tadi bahkan dikasih dia nih. C itu adalah pasien-pasien dengan shock kardiogenik dan STEMI akut kilip 4. Kilip 4 tadi yang high risk ya. Biasanya dia di basah dingin. Kalau dia di basah dingin berarti pada pasien tersebut ada tanda-tanda kongesti dan juga hipoperfusi atau tekanan darahnya turun. Biasanya ada pada pasien-pasien STEMI akut kilip 4 atau shock kardiogenik. Mungkin nanti kalau dimasukin ke soal CBT atau MCQ, dia dikasih keterangan pada pasien ini dia mengalami ST elevasi, infak miokard, kemudian dikasih keterangan kilipnya beberapa, masuk ke kilip 4 ternyata, apa tata laksananya. Nah, dia berarti di basah dingin. Tata laksananya nanti menyesuaikan dengan lokasi posisinya masing-masing. Jadi kalau misalnya urutan prioritasnya apakah dia ke kiriin dulu atau dia ke atasin dulu, itu adalah diatasin dulu. Apa maksudnya diatasin dulu, dikiriin dulu, di kananin dulu? Jadi pada pasien yang heart failure akut itu, kondisi yang kita harapkan itu ada di sini, di kondisi A, kering dan hangat. Nah, tapi biasanya kan pasien-pasiennya lagi sakit nih, lagi serangan. Dia bisa di B, bisa di C, bisa di L. Caranya untuk urutan terapinya pertama-tama adalah kita naikkan dia ke kotak atas antara A atau B. Jadi misal pada pasiennya itu dia tekanan darahnya 80/60. Nah, itu kan udah di bawah rentang normal. Berarti dia dingin. Kemudian misalnya dia ada edema perifer bilateral atau JVP-nya naik, berarti dia di C, ada tanda-tanda kongesti. Tapi kalau dia misalnya cuman ada tanda-tanda hipotensi aja, berarti dia di L. Kalau dia di L atau dia di C dah nih ya lebih khusus. Kalau dia di C, prioritas kita bukan pindahin dia ke kiri, bukan pindahin dia ke L, tapi naikin dia ke B. Kalau yang di L ya udah tinggal kita naikin dia ke A aja. Nah, gimana cara kita naikin L ke A atau C ke B? Yang pertama di sini. Nih, kalau dia posisinya C, kita masalahnya kan ada kongesti dan ada hipoperfusi atau hipotensi. Yang kita obatin duluan itu adalah hipotensinya. Kita kasih dia obat-obatan inotropik supaya harapannya tekanan darahnya sudah baik bisa lebih stabil, naik dia ke bagian yang basah hangat. Kalau udah di basah hangat, udah stabil tensinya, baru kita pindahin dia ke kiri pasiennya. Kita kasih dia diuretik atau vasodilator. Bisa pakai yang loop diuretik, untuk diuretiknya pakai furosemid itu. Kalau vasodilatornya bisa kita pakai ISDN atau nitrocaf pada pasien supaya dia pindah ke yang hangat kering. Itu deh untuk yang C. Kalau yang L ya udah, L itu tinggal kita naikin aja, kasihin dia zat lagi, kasihin dia obat-obatan yang inotropik, naik dia tensinya udah membaik, langsung dia ke A ya, nggak perlu dikasihin diuretik. Nah ini, ini malah nggak pakai obat-obatan inotropik, dia pakai fluid challenge dulu ya, fluid loading dulu dari yang L ini naik ke A, diharapkan bisa
mencukupi sehingga lebih stabil pasiennya. Kalau udah di B dari awal, misalnya tensinya itu 160/110, berarti kan dia nggak hipotensi lah kita sebutnya, walaupun nggak normal juga. Tinggal kita kasih dia diuretik sama vasodilator supaya dia bisa pindah ke kering. Itu aja sih konsep dari pembagian tabel berdasarkan kondisi pasien ini. Ini juga ada beberapa jenis obat-obatan ya yang biasa digunakan beserta dengan dosisnya pada pasien-pasien yang heart failure. Ini bisa dibaca. Oke, itu aja. Sama ini ya, ada tambahan sedikit tentang heart failure. Kalau misalnya tekanan darah pasien itu, mana dia? Nggak bisa tulis kayaknya. Oh, ini dia. Kalau misalnya tekanan darah pasien itu turun, berarti dia posisinya itu di dingin ya, bukan di hangat. Nah, kita evaluasi dulu untuk akralnya. Kita lihat apakah akralnya hangat atau dingin. Kalau akralnya masih hangat, setidaknya perfusi ke jaringan perifernya itu masih ada, kita kasihin dia dobutamin untuk naikin heart rate-nya. Dobutamin dosisnya 20 mikrogram per kilogram per menit. Kemudian kalau dia dingin akralnya, kita evaluasi heart rate-nya. Evaluasi heart rate-nya kita lihat, kalau heart rate-nya kurang dari 50, biasanya kita pakai dopamin yang lebih cepat untuk naikin heart rate. Dosisnya 0,5 sampai 2,5 mikrogram per kilogram per menit. Kemudian tapi kalau misalnya heart rate-nya walaupun dia hipotensi tapi nggak terlalu jatuh lah, misalnya masih di atas 50, kita biasanya pakaiin dia NA, norepinephrine, dosisnya 0,01 sampai 0,5 mikrogram per kilogram per menit. Jadi ini untuk pemilihan kapan kita pakai dobutamin, kapan kita pakai NA, kapan kita pakai dopamin. Apalagi ya tentang heart failure di sini. Oh, ini. Kalau heart failure-nya dia diastolik, biasanya tanda-tandanya dia ada edem paru. Heart failure-nya sistolik, tanda-tandanya biasanya pasiennya cepat capek atau keliengan. Nah, ada sih cuma tambahan aja ya, saya enggak pelajari detail juga dia tentang heart failure yang diastolik atau yang sistolik. Oke, itu aja pembahasan kita terkait dengan heart failure atau gagal jantung. Semoga bermanfaat.